it's spring, like everything is new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia. Saya dari kelas 1B dengan nomor NIM 2092100338. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Teori kognitif menurut Piaget. Piaget memandang pengalaman sebagai faktor yang sangat dan mendasari proses berpikir anak. Prinsip-prinsip perkembangan kognitif ada 3, yaitu asimilasi, akomodasi, equilibrium. Tahap-tahap perkembangan kognitif yaitu tahap sensorik motorik 0-2 tahun, tahap praoperasional 2-7 tahun, tahap konkret 7-11 tahun, tahap operasi formal 11 tahun ke atas. B. Teori kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif Vygotsky berkaitan dengan kemampuan dalam merekonstruksikan berbagai hasil pengalaman aktual hasil perkembangan individu dengan lingkungan sekitarnya. 1. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Dalam membahas teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, beberapa aspek yang perlu yaitu kognitif perkembangan secara alamiah, interaksi sosial, media budaya dan internalisasi, zooproximal development. C. Teori kognitif menurut Brunner. Perkembangan kognitif menurut Brunner adalah perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung secara setahap demi setahap. 1. Perkembangan kognitif menurut Brunner yaitu enactive representation, B. Iconispretation, C. Small step station. 2. Tahap-tahap proses pembelajaran yaitu tahap informasi atau tahap menerima materi. Pada tahap ini, seorang peserta didik yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari, baik secara langsung dari gurunya maupun membaca dari sumber yang ada seperti buku, modul, internet, dan sebagainya. Tahap transformasi, tahap pengelola materi. Selanjutnya, pada tahap informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau ditransformasikan menjadi bentuk lebih abstrak konseptual. Tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, seorang peserta didik menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tapi dalam dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapinya. 3. Implikasi teori kognitif dalam pendidikan. Setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebagai beban. Pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret sebelum hal-hal yang abstrak. Setiap usaha mengonseptualisasikan materi pembelajaran hendaklah diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. Pembelajaran hendaklah dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Materi pelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan urutan penyajian secara logis. Call it spring.